bisa aspal ditandai, dicat gitu ya. Terus ada diamati, ada orang yang mengamati bahwa titik sini berapa kendaraan, pakai speedometer dicek, oke jalan sampai jarak tertentu dicek lagi waktunya, jadi itu disebut dengan pavement marking. Kalau enoskop, kalau pavement marking ini harus lebih dari satu orang ya. Kalau enoskop ini bisa dilakukan oleh satu orang ya. Ini alatnya simple, hanya kaca gitu ya. Bisa bikin sendiri sebetulnya, mirror box. Kita di satu titik bisa kita hitung jarak dan kecepatan sebuah kendaraan dengan menggunakan enoskop atau mirror box ini. Kemudian bisa menggunakan metode pneumatic tubes seperti speed watch dan lain sebagainya, ini banyak ya, banyak metodenya pakai. Intinya di sini adalah menggunakan tekanan ruang bertekanan ya, bisa memakai selang yang ada tekanannya, dia bisa ngukur kalau ada tekanan terhadap selang tersebut pada jam berapa, selang berikutnya tekanan berikutnya pada jarak berapa, dan waktu berapa itu bisa kita ukur. Intinya seperti itu kalau kita menggunakan pneumatic tube ya. Macam-macam alatnya. Kemudian ini juga jadi dipasang nih tube-nya, pneumatic tube ini, garis ini ya. Garis ini bisa dilindas, ada jarak tertentu, misalnya dibikin jarak 5 meter ya, jarak 5 meter, kemudian diinjak pertama jam berapa, injakan berikutnya jam berapa. Jadi ini ketahuan dengan jarak segitu, waktu segitu bisa kita ketahui kecepatan dari spot speed tersebut. Ini recordernya di sini, nanti ditaruh di sini recordernya, tapi belum ada, ini baru tube-nya saja ya. Atau menggunakan ini yang banyak populer di Amerika, polisi-polisi pegang ini ya, speed gun ya. Speed gun ini alatnya cukup murah sebetulnya, paling 300 ribuan sudah bisa beli ini ya. Di lab banyak ini alatnya, sampai sudah rusak-rusak, sering dipakai mahasiswa untuk survei. Nah ini ada caranya untuk menembak, tidak boleh tegak lurus ya, tapi harus hampir berhadapan-hadapan. Nah ini ya, ini target vehicle-nya di sini, Anda di sini nembaknya. Tidak seperti ini, misalnya kendaraan di sini Anda nembaknya dari tegak lurus, ini tidak bisa malah. Ya, prinsipnya pakai hukum Doppler ya. Kalau di fisika Anda masih ingat, Doppler itu memantulkan gelombang ya, dia nembak langsung balik, ditangkap lagi. Jadi intinya seperti itu. Kalau dia dari sini habis nembak nggak sempat balik, khawatirnya dia sinyalnya dari sini baru nembak, kendaraannya sudah lari. Nah ini akan nggak akurat karena dia mantul dari sumber yang lain, bukan kendaraan. Atau menggunakan electronic principal detectors. Nah ini lebih canggih ya, lebih mahal, lebih reliable ya. Dan seperti yang di Surabaya itu sudah kamera-kameranya sudah bisa mengukur kecepatan. Ya. Nah, makanya di Surabaya hati-hati kalau Anda ngebut ya, akan terdeteksi bahwa itu melakukan pelanggaran dan ditilang di kemudian hari. Ini ilustrasinya bisa dilakukan. Nah, bagaimana presentasi dari data? Nah, di presentasi dari data kita ngomong nanti, yang kecepatan tertinggi berapa, kecepatan terendah berapa, tapi kita perlu merepresentasikan secara total ya, di ruas itu kecepatannya berapa. Jadi banyak cara ya, nanti statistik bisa dilakukan, statistik inference bisa dilakukan dengan menghitungkan, dengan menggunakan selang kepercayaan atau confidence interval, menggunakan teknik statistik. Itu bisa sangat direkomendasikan untuk itu. Cuma mungkin Anda belum dapat ilmunya, Anda bisa gunakan metode sederhana yang seperti ini, yaitu kita sajikan data-data kita, kelompokkan seperti ini sehingga kita mendapatkan kurva seperti ini. Sehingga kita bisa ngomong misalnya, 80% kendaraan berjalan pada kecepatan 55 km per jam. Nah, ini cara
cara presentasi atau cara menyajikan saja. Lebih detail Anda bisa nanti menyajikan dengan menggunakan metode statistik. Ya, confidence interval itu jauh lebih bagus ya. Terus kemudian contoh lain penyajiannya. Nah, ini misalnya dari segmen yang dibicarakan segmen ini ya, ruas jalan ini. Nah, ruas jalan ini sampai sini ya. Mulai jalan Pakubuwono 6 sampai ini ya. Ini ada beberapa segmen, misalnya segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, di sini segmen 5, segmen 6 sampai sini, segmen 7, segmen 8 dan seterusnya. Nah, ini diwakili dengan kelandaian. Jadi kalau dilihat dari sini, ini jaraknya panjang, waktunya pendek. Berarti ini paling cepat. Nah, gitu ya. Yang datar gini ini jalannya tidak macet. Yang paling datar itu jalannya tidak macet. Tapi sebaliknya yang nanjak seperti ini, jaraknya sedikit, waktunya panjang. Berarti ini yang nanjak ini adalah kecepatan yang rendah. Artinya di segmen tersebut jalannya diindikasikan macet, gitu ya. Seperti ini kita lihat segmen ini, oh ini lancar, ini mulai macet ini, nah ini macet, ini mulai lancar, ini macet di sini, mungkin ada simpang ini ya, ada simpang di sini, ini bikin macet, terus habis lepas dari simpang staggered ini ya, staggered junction ini, karena simpangnya ada shifting gini ya, nah ini simpang dan ini shifting, maka ini macet, ini habis lepas dari ini lancar lagi, dan seterusnya. Ini hanya contoh penyajian terkait kecepatan. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada fungsi data kecepatan itu buat apa? Nah, ini ya penting ini ya. Yang pertama jelas adalah untuk kinerja jalan seperti yang saya tunjukkan tadi gambarnya, grafis-grafis tadi, itu menunjukkan kinerja. Oh, daerah sini tuh kecepatannya bisa sampai 45, berarti lancar dong. Oh, bisa sampai 50, lancar dong, ini dalam kota ya. Terus kemudian yang segmen satunya cuma 5 km. Nah, ini jadi waspada. 5 km per jam ini berarti terjadi antrian, terjadi kemacetan di situ. Nah, ini dari fungsi dari kecepatan yang merupakan salah satu ukuran kinerja jalan selain kapasitas, selain derajat jenuh, selain tundaan, ya, selain bla bla bla. Nanti kita bicara tentang kinerja jalan ya. Salah satunya adalah kecepatan ya. Kemudian fungsi yang lain setelah kita tahu kecepatan itu adalah untuk analisis biaya operasi kendaraan. Nah, nanti di dalam rekayasa lalu lintas ini kita akan tahu bahwa semakin lambat kendaraan itu berjalan, maka biaya operasional kendaraannya itu semakin tinggi ya. Ini yang akan terjadi jika jalan-jalan kita macet. Kalau jalan kita macet, di mana-mana macet, kayak di Jakarta banyak macet, itu kerugian terjadi buat negara sebetulnya ya. Tidak hanya negara, kerugian buat masyarakat juga. Nah, itu biaya operasional kendaraannya itu tinggi. Kita bisa ukur nanti bahwa kalau jalan macet sama jalan lancar tuh jauh lebih bagus yang jalan lancar karena efisiensi bahan bakar, efisiensi waktu, kemungkinan kecelakaan dan lain sebagainya itu bisa kita prediksi ya, analisis BOK. Kemudian analisis kecelakaan. Kita bisa hitung nanti kecenderungan analisis kecelakaan misalnya yang diakibatkan oleh speed. Apakah betul di kawasan-kawasan tertentu, misalnya di tikungan yang desain speednya adalah 60 km per jam, ternyata di lapangan itu diindikasikan banyak yang ngebut. Misalnya itu 70 km per jam, cek nanti database-nya, data kecepatan kendaraan yang lewat situ berapa. Nah, gitu loh ya. Jadi kita bisa hitung untuk analisis kecepatan, analisis kecelakaan. Bisa juga dilihat, loh, di situ sering kecelakaan, padahal kecepatannya rendah. Ada apa? Berarti mungkin bukan faktor kecepatan, faktor yang lain yang harus kita gali informasinya terkait penyebab-penyebab kecelakaan. Bisa saja karena misalnya jalannya yang rusak, ya, penerangannya yang kurang, atau licin dan lain sebagainya, itu bisa kita
hitung ya. Terus kemudian fungsi data kecepatan juga adalah untuk identifikasi pelanggaran yang terjadi dikaitkan dengan regulasi speed yang diterapkan pada suatu segmen jalan. Misalnya kalau jalan tol dimanapun tidak boleh lebih dari 100. Berarti kalau ada kendaraan yang lebih dari 100 itu pasti pelanggaran. Bagaimana cara mencatatnya? Ya tinggal itu tadi speed camera. Bisa. Dia akan otomatis capture ketika kendaraan berjalan di atas kecepatan 100. Bisa diatur seperti itu kameranya. Ya. Seperti kamera yang di tol-tol itu banyak ya. Sekarang kalau tiba-tiba di pintu tol ada yang ditilang, walaupun di tengah jalan tidak ada polisi, tapi speed kameranya berjalan. Langsung otomatis mengcapture dan mengirim datanya pada pintu tol terdekat ya, pintu tol terdekat pasti polisinya tinggal nunggu aja, oh ini kendaraannya datang, kasih tilang ya, bukti tilang, atau mungkin tidak perlu dikasih bukti tilang, langsung aja di-upload di dalam database pelanggaran kepolisian, ya tinggal nanti Anda membayar tilang dan diberikan surat peringatan untuk bayar tilang. Itu saja ya, untuk identifikasi pelanggaran. Terus kemudian travel time ya. Terkait dengan speed tadi ada faktor travel time, yaitu travel time itu ada dua macam ya. Yaitu dengan delay dan tanpa delay ya, atau dengan tundaan dan tanpa tundaan. Seperti yang base tadi, operating speed itu tanpa delay, tanpa penghentian. Kalau travel time itu tanpa delay dengan dan ada yang dengan delay ya. Jadi travel time total itu journey travel journey ya, journey time istilahnya itu misalnya kalau Anda ditanya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta berapa waktunya, nah dihitung itu tanpa delay atau dengan delay ya. Kalau tanpa delay itu jalan terus menerus, kecepatan regulated, misalnya lewat jalan tol kecepatan bisa 100 atau 80 dihitung ideal speednya berapa, ketemunya segitu. Tapi kalau realnya ya jarang orang Surabaya Jakarta nggak berhenti blas gitu ya. Mesti ada berhentinya, misalnya berhenti untuk rehat di tengah jalan, berhenti beli bensin, terus adanya tundaan karena kemacetan atau delay karena kemacetan. Itu dimasukkan, berarti yang disebut travel time-nya adalah travel time yang dengan delay ya. Terus macam delay ada dua, yaitu delay geometrik dan delay traffic. Nah, apa sih delay geometrik dan delay traffic? Nah, delay geometrik itu adalah delay yang disebabkan oleh adanya fasilitas tertentu ya, bukan lalu lintas ya. Jadi walaupun Anda sendirian berjalan di jalan raya itu akan ada delay, yaitu yang disebut dengan delay geometrik. Contohnya apa? Contohnya adalah Anda ketemu simpang. Ketemu di simpang, ada delay yang terjadi walaupun Anda sendirian di situ. Misalnya, ada simpang, aturannya kan harus memperlambat pelan-pelan, lebih pelan daripada kecepatan yang diruas. Baru mungkin Anda kena lampu merah. Nah, itu adalah delay akibat geometrik, bukan delay akibat traffic. Nah, delay yang kedua adalah delay traffic. Di mana delay traffic itu adalah delay yang diakibatkan oleh kendaraan lain, pengguna jalan lain. Artinya apa? Volume lalu lintas. Kalau Anda sendirian lancar ya. Tapi ketika ramai, mungkin ada gesekan dengan kendaraan lain, harus pindah lajur, harus memperlambat ngerem ya, karena kalau padat itu lama. Maka itu disebut dengan delay akibat traffic atau delay traffic. Ya, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada survei lalu lintas lainnya seperti selain yang volume lalu lintas, jadi banyak ya yang bisa dilakukan terkait dengan volume survei itu. Contoh survei berat kendaraan, survei berat gandar dan konfigurasinya, survei parkir, kemudian survei emisi gas buang, survei okupansi kendaraan. Nah, ini okupansi ini terkait dengan misalnya aturan atau regulasi 3-in-1 ya. Jadi kita cek apakah benar di Surabaya ini yang menggunakan mobil itu isinya itu 1 atau 2 orang saja. Nah, ini perlu dicek.
Jadi kita lakukan survei terkait okupansi, ya. Ternyata dari hasil, iya betul, 90% mobil itu yang kalau pagi jalan tuh hanya isinya supir doang. Lalu 10%-nya itu lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, dan seterusnya. Ini terkait okupansi kendaraan. Bisa juga okupansi dari angkutan umum. Land Bemo sekarang isunya adalah penumpangnya sangat merosot, sangat turun. Ya. Apa benar? Kita cek, ya, kita cek. Surveinya bagaimana? Ya survei okupansi itu tadi. Cara okupansinya gimana? Nah itu yang nggak susah ya. Survei okupansi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang akurat on board survei. Anda naik ke dalam mobil ataupun angkutan umum itu sendiri. Tapi itu susah, dalam arti samplingnya akan terbatas. Anda menaik terus turun lagi, ya kan? Tapi kalau survei yang cepat, yaitu Anda survei dari luar dan kita hitung nanti berapa jumlah kendaraan. Tentunya ada faktor errornya kalau dihitung dari luar, ya kan? Di tempat pemberhentian dicek itu hitungannya berapa kira-kira jumlah penumpang yang ada di angkot tersebut, berapa jumlah penumpang yang ada di bis tersebut, ya itu sedikit banyak ada errornya, tapi itu yang bisa dilakukan terkait dengan jumlah atau okupansi dari manusia atau penumpang yang naik angkutan umum. Lalu survei apa lagi yang jadi bagian dalam lalu lintas, teknik lalu lintas, yaitu survei asal dan tujuan. Ini yang agak sulit ya. Asal tujuan ini harus kita pahami bahwa kita ingin mendapatkan informasi terkait, penumpang ini asalnya dari mana, tujuannya mau kemana, naik apa saja. Itu kalau penumpang. Kalau mobil juga sama. Mobil ini tadi dari mana, menuju kemana. Nah ini ya, jadi asal tujuan itu tidak terbatas pada mobil, tapi juga penumpang. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Cara paling sulit maupun cara yang paling mudah. Cara paling sulit adalah pasti dengan cara wawancara, ya kan? Bisa on board interview, bisa while waiting interview, bisa home interview, ya. Masing-masing memiliki ketelitian tersendiri, keunggulan tersendiri, dan biaya yang tersendiri. License plate matching juga bisa dilakukan. Ini survei yang paling mudah dilakukan, tapi sulit untuk direkap. Ya, ini sulit untuk direkap license plate ini. Ya. Tapi mudah dilakukan. Yang ini sulit dilakukan, tapi mudah untuk direkap dan mudah untuk diolah lebih lanjut yang home interview. Nah, yang dari yang paling sulit dan yang dari lebih mudah. Itu seperti beberapa survei yang perlu dilakukan dan banyak lagi survei-survei lalu lintas ya, terkait survei willingness to pay, ya, willingness to ride, kemauan untuk menaiki suatu moda, kemauan untuk menaiki atau memanfaatkan jalan tol dan lain sebagainya. Itu terkait dengan survei lalu lintas. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Nah, ini contoh pengukuran berat ya. Ini pengukuran berat as ya, as kendaraan. Jadi di sini dengan timbangan portable ya. Kita bisa mengukur as ini berapa dibandingkan dengan standar yang diizinkan misalnya. Terus ini hasil analisis terkait dengan parkir ya. Lamanya kendaraan parkir bisa ini berapa? Yang setengah jam, yang 0 sampai setengah jam ini ada berapa kendaraan? Yang setengah sampai 1 jam itu berapa kendaraan? 1 sampai setengah jam berapa kendaraan dan seterusnya. Jadi ini distribusi durasi parkir. Sedangkan ini adalah distribusi jumlah kendaraan yang parkir ya. Pada jam sekian ada berapa kendaraan di sini. Sedangkan ini yang akumulasi. Ini tadi apa ini? Ruang parkir ini adalah ruang parkir per 100 meter persegi. Kalau ini akumulasi, jadi akumulasinya yang paling padat terjadi pada jam ini. Nah, ini contoh hasil analisisnya. Nah, untuk referensi Anda bisa baca ini ya. Untuk lebih jauh membaca biar lebih banyak khasanah ilmunya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke nih ya.
Nah, traffic flow terkait dengan kecepatan, arus, dan kepadatan ya. Jadi di sini ada, kalau dilihat diagram ruang dan waktu, di mana di sini distance dan ini time, ada perbedaan slope, kemiringan yang merupakan kecepatan ya. Semakin miring ya, di sini kita lihat jaraknya, kalau ini kebalik ya, ini jaraknya banyak, waktunya sedikit, berarti semakin tegak ini semakin cepat ya. Kalau tadi kebalik, D-nya yang sini, time-nya yang sini. Kalau ini kebalik ya, ini D-nya. Jadi semakin nanjak semakin kencang. Kalau ini semakin datar semakin pelan ya. Hati-hati dalam membaca grafik ya atau gambar ya. Di sini adalah arus dan kepadatan. Kita lihat kepadatan adalah rumusannya adalah N dibagi L, dan Q ini adalah arus, di mana arus ini adalah ini dalam detik, makanya ada 3.600 ya. Dan ini waktu diukur dalam detik, dan N adalah jumlah kendaraan yang melewati satu detik. Jadi arusnya adalah sebesar 3.600 N per T measure ya. Kepadatan di sini adalah jumlah kendaraan ya dibagi dengan panjang segmen jalan. Ya, itulah yang merupakan kepadatan, sehingga satuannya adalah biasanya kendaraan per kilometer ya, atau kendaraan per meter dan seterusnya. Itu indikasi dari kepadatan. Semakin besar kepadatan akan semakin padat atau semakin macet dia berarti ya. Terus kecepatan di sini. Nah, ini tadi, oh ya, ini tadi yang time mean speed dan space mean speed ini ya, angkanya dari sini ya. Oh, ini rumusannya ya, betul ya. Nah, jadi nilainya adalah ini 1,02 dari VS. Dan ini dikaitkan dengan standar deviasi. Ini varians ya, ini variasinya. Jadi VT time mean speed sama dengan space mean speed dibagi varians dibagi kecepatan rata-rata ruangnya. Ini hubungannya ya. Kira-kira besarnya ini. Time mean speed itu kira-kira 1,02 kali space mean speed. Jadi lebih besar 2% kira-kira. Nah, kira-kira lebih besar ya. Kalau Anda mau melakukan percobaan, kira-kira ketemunya akan seperti ini. Nah, apa beda headway dan gap? Nah, headway itu ini ya, jangan bingung istilah headway dan gap. Kalau gap itu antara bumper mobil belakang dengan bumper depan mobil belakang. Bumper belakang mobil depan dengan bumper depan mobil belakang. Itu adalah gap. Ya. Kalau headway, nah headway itu selalu bumper depan ke bumper depannya lagi. Nah, ini disebut dengan jarak atau headway ya. Jadi cara mengukurnya gini. Mobil ini berjalan, mobil depan ini berjalan T0 di sini. Kita jalan mobil yang kedua ini sampai di sini, ini T1. Nah, jarak antara T1 dan T0 itulah yang disebut dengan headway. Ini ilustrasi langsungnya headway-nya. Kalau ini cara pengukuran T0 diukur T1, jadi jaraknya adalah merupakan headway. Terus kemudian jarak antara. Nah, ini jarak antara rata-rata HS kali jarak antara rata-rata. Ini speed ini mestinya ya. Oh ya, ini speed ya. Ini jarak antara rata-rata sama dengan speed ya. Speed rata-rata dikali waktu antara rata-rata. Ini yang benar rumusnya, ini teksnya yang salah. Keterkaitan antara kepadatan dengan jarak adalah kepadatan adalah sama dengan seper headway. Ya. Kepadatan adalah sama dengan seper headway. Ya. Nah, ini hubungan antara arus, kecepatan, dan kepadatan. Di sini hubungannya unik ya. Ini hati-hati dalam mencari hubungannya karena kita bisa menemukan satu kondisi yang apa namanya? Saya sebut sebagai kondisi yang unik ya. Ini kalau secara rumus hubungannya sini. Saya akan tunjukkan dalam bentuk grafik. Ini lebih menarik grafiknya ya. Jadi gini. Ini adalah grafik hubungan antara tiga hal tersebut, yaitu arus, kecepatan, dan kepadatan. Nah, hubungannya kalau dibentukkan dalam bentuk chart yang bersamaan, tipenya bentuknya seperti ini. Kalau Anda nanti baca di buku
buku traffic engineering, bentuknya akan kira-kira seperti ini atau seperti ini kira-kira. Kalau ini dibalik ya, nah ini sama ini sebetulnya ya. Nah, cara bacanya gimana? Kita lihat. Kalau kecepatan dan kerapatan jelas linear. Ini dilihat gambar ini pun linear. Maksudnya linear itu tidak ada titik baliknya. Ini bisa linear atau berbentuk curve ya, tapi yang jelas ada penurunan yang konsisten ya. Penurunan konsisten artinya ini seperti ini. Setiap kepadatan naik ya, kepadatan naik, kecepatan akan turun. Ya, paham ya? Kepadatan naik, Anda bisa bayangkan suatu jalan semakin padat, kecepatannya pasti turun. Betul ya? Pasti betul itu hubungannya. Tapi untuk hubungan yang ini unik. Bentuknya demikian. Ya, bentuknya demikian, tidak demikian ya. Saya sebut saya tulis ini ya. Enggak seperti ini hubungannya. Tidak seperti ini. Tapi dia kembali seperti ini. Nah, ya. Kenapa seperti ini? Nah, ini dapat dijelaskan gini. Arus tertentu ya, saya katakan ada arus yang segini misalnya ya, arusnya saya katakan 200 saya 200 kendaraan per jam. 200 kendaraan per jam itu bisa berarti dua. Bisa kecepatan karena kecepatannya tinggi atau karena kecepatannya rendah. Kok bisa, Pak? Nah, Anda bayangkan gini. Kalau jalannya macet sama jalannya lancar, volume lalu lintasnya beda, arusnya 200, itu bisa dua kondisi. Yaitu 200 itu ketika sepi. Yang terjadi apa kalau sepi? Kecepatannya bisa tinggi di sini. Ini berarti sepi. Nah, kalau ini macet, tapi arusnya sama-sama 200. Jadi kalau Anda survei pada jalan yang macet, tiba-tiba volumenya itu dihitung, loh kok kecil ya jalan macet ya? Ya wajar. Saya kasih contoh misalnya gini. Ini jalannya bottleneck gini. Ini ramai sekali, volumenya tinggi ya. Tapi Anda surveinya di sini. Volume dan arus atau arus di sini surveinya. Apa yang terjadi? Walaupun ini macet, volumenya besar di sini, tapi yang masuk di sini itu cuma sedikit karena akibat kemacetan. Jadi dua kondisi ini berbeda. Hati-hati ketika kita survei volume, terus keluar arusnya itu kecil ya, itu bisa berarti dua kemungkinan, yaitu jalannya memang lancar atau jalannya macet. Nah, itu perlu dicek dengan survei kerapatan tadi. Nanti hitung kerapatan di sini. Nah, hubungan dengan kerapatan juga sama. Hubungan antara arus dengan kepadatan sekarang ya. Kepadatan. Nah, ini sampai di sini. Arusnya bisa dua kondisi. Nah, untuk arus yang sama itu bisa dua kondisi, yaitu kerapatannya rendah atau kerapatan tinggi. Kalau kerapatan rendah ini adalah ini sepi, yang ini macet. Nah, ini kira-kira hubungan dari ketiga variabel di dalam teknik lalu lintas, yaitu arus, kerapatan, dan kecepatan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini pernah terjadi ketika disurvei ya, pada suatu jalan disurvei, volume lalu lintasnya kok kecil ya. Kenapa ini kecil? Ternyata bukan faktor kemacetan, tapi faktor kerusakan jalan. Ya, kalau jalannya rusak jelek, kalau disurvei ya volume lalu lintas tidak bisa besar karena kecepatannya kan rendah. Nah, ini faktor kecepatannya. Ketika kecepatannya rendah, ya, kecepatan rendah kan di sini ya. Ini kan kecepatan. Kecepatan rendah sama kecepatan tinggi ya. Kecepatan rendah di sini. Nah, ini kecepatan rendah, ketemunya di sini arusnya kecil. Nah, ini arusnya kecil. Nah, arus kecil. Kalau di dasar kecil berarti macet. Kalau kecepatannya tinggi bisa di sini. Nah, tapi kecepatan tinggi tapi arusnya kecil. Ini karena sepi. Nah, gitu ya. Kalau kecepatannya tinggi,
arusnya kecil itu karena sepi. Kalau kecepatan rendah, arusnya rendah, itu karena macet. Itu perbedaan antara atau hubungan antara ketiga variabel ini. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Next, oke. Terus ini waktu antara ya atau waktu headway ya, kita lihat ini. Nah, terus kemudian ini apa ini? Oh, ini ya, terkait dengan diagram ruang dan waktu, gunanya untuk apa? Nanti di bagian akhir manajemen lalu lintas, nanti kita akan ketemu ini lagi ya. Ketemu ini ya. Ini hanya menunjukkan diagram waktu dan jarak ya. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya adalah untuk mengatur simpang yang berdekatan ya, simpang yang berdekatan supaya bisa dilakukan prioritas atau simpang terkoordinasi antara ini misalnya jalur utama ya. Mungkin Anda pernah mengalami atau pernah merasakan atau enggak merasakan ya. Ketika lewat di jalur utama banyak simpang padahal, tapi somehow Anda itu selalu dapat hijau. Ketika hijau di sini terus jalan, itu ini hijau lagi, ini hijau lagi, ini hijau lagi, dan seterusnya ya. Pernah ngalami itu enggak? Ya silakan. Nanti kalau enggak mungkin ya belum pernah lewat yang simpang terkoordinasi. Jadi disiapkan headway, ya, siapkan koridor, disiapkan ini ya, hijau dengan kecepatan yang sama atau standar. Nanti sampai sini dia hijau, simpangnya di sini hijau lagi, di sini hijau lagi. Jadi dia akan lewat di beberapa simpang ini dengan tanpa hambatan lampu merah, ya kan, ini terus. Demikian pula arah sebaliknya, ini hijau, 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 ini hijau, 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 hijau. Nah, tentunya ini kondisi ideal. Nanti kalau tidak ideal, misalnya faktor hambatan di antara segmen ini tinggi, ini tidak bisa mulus seperti ini, yaitu lain cerita. Ya. Oke, selanjutnya ini nanti kita diskusikan tentang traffic management ya. Simpang koordinat. Nah, terus rambu ya. Rambu sebetulnya ini saya berikan prolog aja sebenarnya. Di rambu itu harus ini ya, yang harus Anda concern bahwa rambu itu adalah kesepakatan internasional. Nah, kita tidak boleh membuat rambu versi kita sendiri. Ya, ini contoh ini ya. Ini rambu apa ini ya? Apa orang jualan topi atau apa? Ternyata ini artinya adalah, enggak tahu kalau Anda pintar bahasa Rusia, ini adalah tank, ya, TH. Ini tank ya, tank militer itu loh. Jadi di sini ini adalah area banyak tank. Nah, ini maksudnya itu ya. Tapi ya itu tadi harus mengikuti nih sebetulnya konvensi Wina tahun 1968. Jadi seluruh dunia itu mengadopsi ini atau meratifikasi istilahnya ya, meratifikasi konvensi Wina supaya apa? Supaya kita dalam berlalu lintas itu tidak kebingungan dengan istilah masing-masing. Ya. Jadi rambu-rambu yang Anda temui di Malaysia, di Thailand, di Inggris, Amerika, Indonesia itu sama ya. Demikian pula aturan warna ya, itu harus disepakati bersama. Nanti kalau ada negara yang nyeleneh sendiri pengen warna ungu, pengen warna biru, pengen warna orange, pengen warna, nah itu kacau, nanti nggak ngerti maksudnya ya kan. Nah di Indonesia rambu itu diatur di PM 13 2014, nanti Anda bisa cari informasinya. PM 67 2016 tentang marka jalan. Ini terkait dengan warna yang mungkin Anda kalau jeli ke luar kota sekarang ada warna rambu pembatas, marka pembatas yang warna kuning sekarang ya. Ini nanti Anda baca PM ini, itu maksudnya adalah warna kuning, markanya itu adalah jalan nasional. Jadi kalau jalan nasional akan dikuningkan warnanya ya. Saya tidak berani ngomong semuanya kuning karena belum ya, tergantung anggaran ya. Tapi kalau ada pengecatan rambu jalan nasional itu akan warnanya kuning, tidak mungkin putih ya.
ke depan. Tapi beberapa ruas nasional mungkin masih putih sekarang. Seperti itu. Nah, ini contoh beberapa rambu yang baru, yang model kayak gini. Ini apa maksudnya? Dilarang berburu Pokemon. Ya, ini dilarang texting. Hati-hati, banyak orang texting atau dilarang texting ya. Mestinya ini untuk pengendara mobil, berarti di daerah sini banyak orang pegang HP untuk lihat HP ya. Nah, ini ya. Dari sini kita mungkin bisa, oh ini ada airport ya. Ada gambar pesawat ke arah sana. Cuma ini nggak tahu artinya apa. Harusnya dengan, oh ini ada gambar rusa, ini artinya mungkin daerah penangkaran atau hutan dan lain sebagainya. Ini harus jelas ya. Yang jelas di Indonesia kita mengenal ada 7 di tabel ya, tapi istilah tabel sama dia di itu ada rambu elektronik ya. Rambu elektronik ini rambu yang VMS. Kalau Anda belum pernah dengar istilah VMS adalah variable message signs ya. Variable message sign itu adalah rambu yang isinya kata-kata yang bisa berubah, tertulis, oh di sana jalan macet, oh di sana ada pohon tumbang, oh di sana ada longsor, itu ditulis di sana, tertulis dengan menggunakan rambu elektronik ya. 2 rambu kuning peringatan, lampu larangan merah. Jadi kalau merah itu berarti prohibition, ya. Biru order atau perintah, nurut ya. Anda ikuti warna biru, petunjuk warna hijau, coklat atau biru. Jadi ini beda-beda antara notifikasi ataupun background dari warna itu sangat menentukan. Kalau ketemu kuning, Anda harus aware something happen ahead ya. Kalau larangan, jangan dibantah, nanti melanggar. Kalau biru, ikuti petunjuk. Nah, terus warna hijau, coklat, biru itu juga petunjuk ya, perintah. Lalu peringatan sementara. Nah ini orange. Orange itu dimungkinkan untuk temporary sign. Ada pekerjaan, galian, institusi penanggung jawabnya akan memasang rambu yang warnanya orange ya. Itu peringatan-peringatan yang sifatnya sementara ya. Lalu ada tambahan seperti monokrom misalnya, kecuali truk, kecuali bis, kecuali angkot dan lain sebagainya, itu yang merupakan tabel 7 untuk papan tambahan. Oke. Nanti kita akan ketemu juga tentang analisis keselamatan jalan, bagaimana kita mengukur atau menganalisis keselamatan sebuah ruas jalan dengan menggunakan analisis black spot, bagaimana cara mengatasinya, serta bagaimana menghitung biaya kecelakaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri. Selamat sore. Sore, Pak.